Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya, dan selamat beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Dwi Purwanto dengan NPM 031119000001, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Musirawas. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Audit Sektor Publik dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Ariski Andrinaldo SEMAK. Baiklah teman-teman, di sini saya akan jelaskan tentang bukti audit. Ada yang tahu apa itu bukti audit? Baiklah, akan saya jelaskan apa itu bukti audit. Bukti audit adalah serangkaian informasi yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor dalam memutuskan apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dan bukti audit ini merupakan media informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung argumentasi, pendapat atau simpulan dengan rekomendasinya dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriterianya. Dan kendala bukti audit tergantung dari terpenuhnya syarat-syarat bukti audit. Selanjutnya, ada prinsip dan bukti audit. Prinsip audit adalah pemeriksaan dengan bukti nyata. Kegiatan ini adalah membuktikan dapat dipercaya atau tidaknya informasi yang disajikan dalam laporan yang diaudit. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan audit, auditor melakukan kegiatan pengumpulan bukti audit, yaitu hal yang dapat digunakan sebagai bukti audit, mendukung kesimpulan-kesimpulan yang akan diambil oleh auditor. Bukti audit, audit evidence, mendukung laporan keuangan yang terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor, jurnal, buku besar, dan buku pembantu, dan buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembaran kerja, worksheet, dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi. Keseluruhannya merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, struktur pengendalian intern. Yang kedua, bukti fisik. Yang ketiga, catatan akuntansi. Yang keempat, konfirmasi. Yang kelima, bukti dokumenter. Yang keenam, bukti surat pernyataan tertulis. Yang ketujuh, perhitungan kembali sebagai bukti matematis. Yang kedelapan, bukti lisan. Yang kesembilan, bukti analitis dan perbandingan. Selanjutnya, temuan audit. Temuan audit adalah himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dan temuan audit yang berupa temuan atas pengendalian intern, temuan atas ketaatan terhadap peraturan perundangan, dan temuan kecurangan, ketidakpatuhan selanjutnya harus disajikan menurut elemen temuan yang terdiri dari kriteria, kondisi, sebab, dan akibat. Ada 3 pengujian dalam audit. Yang pertama, pengujian pengendalian, yaitu pengujian pengendalian intern yang diterapkan oleh institusi. Kegiatan ini dilakukan pada tahap audit pendahuluan. Yang kedua, pengujian substantif, yaitu pengujian terhadap kebenaran substansi permasalahan yang dijumpai pada tahap audit pendahuluan. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada tahap audit lanjutan atau pelaksanaan pengujian. Dan yang ketiga, pengujian dengan tujuan ganda, yaitu satu jenis pengujian yang dimasukkan sekaligus untuk menilai pengendalian intern dan substansi dari informasi yang disajikan dalam laporan yang diaudit.
Ini adalah salah satu contoh kasus bukti audit dalam perusahaan, yaitu PT Eratek Jaya Tbk. Dari hasil perhitungan Z-Score, model kebangkrutan Rifat Altman, terlihat bahwa pada tahun 2013, IRTX mengalami kondisi gray area. Artinya, IRTX memiliki potensi mengalami ketergantungan dalam kondisi keuangan perusahaan. Namun, pada tahun berikutnya, yaitu 2014, IRTX mengalami penurunan sehingga kondisi keuangan mengalami ketergangguan. Pada tahun 2015 dan 2016, IRTX mengalami kondisi keuangan dengan kategori gray area. Namun, pada tahun terakhir, penelitian IRTX mengalami kembali kondisi keuangan yang dikategorikan dalam kondisi ketergangguan. Pada saat perusahaan mengalami ketergangguan, manajemen perusahaan wajib membuat action plan untuk mengurangi kerugian yang dialami. Namun, pada PT Eratek Jaya Tbk terlihat dalam tahun penelitian mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.